oleh penonton YouTube dan juga para produser. Saya dari hari ini dalam kapasitas sebagai kuasa hukum Syakir. Kita akan menyampaikan beberapa perkembangan sebagaimana janji kami ke teman-teman media beberapa bulan yang lalu. Kami tidak akan diam, tapi kami juga maunya profesional dan proporsional dalam menyikapi masalah ini supaya masing-masing pihak itu patut dan layak untuk bertindak dan bertanggung jawab. Saya mau mempersilahkan dulu ke Syakir, barangkali ada yang ingin disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat teman-teman wartawan dan repot-repot, dan semoga juga negara kita cepat diselesaikan COVID-nya. Ini juga semuanya mematuhi protokol kesehatan. Ya, untuk Syakir sendiri, alhamdulillah sampai hari ini senantiasa bersyukur sama Allah sampai di detik karir seperti ini. Alhamdulillah, barusan juga Syakir mendapatkan anugerah dari Komisi Penyiaran Indonesia, dari KPI. Alhamdulillah, dan Syakir mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman fans dan para pemirsa semuanya, dan juga buat kedua orang tua dan semua yang udah terlibat sampai dengan karir Syakir seperti ini. Dan itu dia, mungkin dalam perjalanan macam-macam ya, ada hal-hal yang mungkin hal-hal seperti ini. Nah, Syakir tetap selalu bersyukur dan alhamdulillah, karena buat Syakir ya ini harus dijalani. Siapa tahu kan di balik ini semua ada hikmah dan pelajaran yang Allah pengen berikan buat Syakir. Jadi buat Syakir justru berterima kasih kepada orang-orang yang mungkin melaporkan atau mempermasalahkan Syakir. Ya mungkin dengan ini Syakir bisa jauh lebih dewasa dan bisa menjadi pengalaman buat Syakir. Syakir nggak mau macam-macam, nggak mau ada celaan, cacian, makian, atau apalagi sampai menjatuhkan. Ya, untuk urusan ini Syakir serahkan kepada kuasa hukum dan pihak berwajib. Syakir fokus berkarya dan terus bermanfaat buat teman-teman semuanya, buat anak-anak muda. Syakir fokus untuk berkarya dan memberikan manfaat buat orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Kategorinya apa tadi anugerahnya? Alhamdulillah dapat aktor terinspiratif dari Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, semoga jadi semangat buat Syakir juga gitu. Baik, saya lanjutkan saja ya. Jadi siang ini saya dan Syakir akan menyampaikan beberapa perkembangan upaya hukum atau proses hukum yang kita akan jalani. Jadi 2 hari lalu, tanggal 9 Juli, kami sudah daftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 518 Perdata PN Jakarta Selatan. Yang kami gugat itu saudara Sugianto, dan turut tergugatnya itu perusahaan ya, penyedia layanan Google, terutama YouTube Indonesia. Nah, gugatan ini objeknya itu terkait dengan perjanjian pembelian akun YouTube channel Syakir Daulay oleh Sugianto. Syakir Daulay, SYAKIR spasi D besar AULAY. Ini akun yang nama Syakir Daulay seperti yang saya tadi sudah ejai. Yang jadi dasar-dasar ada beberapa hal. Nanti kami juga sampaikan kerugian-kerugian yang dialami Syakir. Kami sebutnya sebagai fakta-fakta hukum, yaitu pertama soal perbuatan curang pada proses pembuatan perjanjian. Jadi kan pembelian akun itu lewat perjanjian, dan perjanjian itu kami anggap sebagai perjanjian yang curang karena mengandung sejumlah hal-hal yang tidak memenuhi syarat sebagaimana perjanjian itu dibuat, ya kan? Jadi misalnya penawaran dari Sugianto kerjasama untuk pengelolaan akun YouTube milik Syakir Daulay dengan pembayaran di muka sebesar 200 juta dan dijanjikan akan diberikan apartemen beserta mobil.
apartemen sama mobilnya belum ya sekarang ya? Belum ya? Mungkin sudah ada kan banyak apartemen dan banyak mobil, tapi belum ada satupun yang dikasih. Lalu pada saat pembuatan perjanjian, pihak Sugianto memanfaatkan keadaan pihak Syakir yang sedang lengah atau tidak dalam kapasitas yang fit, bukan secara kesehatan tapi fit dalam soal kapasitas kecakapan, misalnya umurnya di bawah, dan malam itu tidak didampingi oleh wali, jadi walinya di tempat lain. Jadi Syakir bawa draft perjanjiannya ke tempat lain, jadi Syakir tanda tangan lebih dahulu baru bawa ke wali kayak gitu. Jadi tetapi proses itu semuanya ada latar belakang di mana Syakir dalam keadaan yang juga tidak dalam, kalau dalam hukum disebut dalam posisi bebas untuk menentukan isi perjanjian tersebut. Yang poin kedua yaitu isi perjanjian tidak seimbang. Jadi yang pertama itu soal bagaimana perjanjian ini dibuat. Nah sekarang isi perjanjiannya itu berlaku seumur hidup. Jadi padahal kerjasama pengelolaan akun, tapi dalam perjanjian itu harusnya memuat soal kurun tentang apa yang dilakukan dan atau jadi bisa berdiri sendiri, tapi juga harus, yaitu kurun waktu. Terus soal pelaporan polisi ya. Oh iya, Pelaporan polisi, insya Allah Senin kita akan datang ke kantor polisi, ke Polda Metro Jaya, atas undangan klarifikasi. Jadi masih sifatnya klarifikasi. Buat kami tidak ada kendala sedikit pun. Mudah-mudahan sehat walafiat. Kita akan datang ke sana. Kita akan jelaskan posisi 5 juta ya. 5 juta rupiah itu terkait dengan beli lagu. Jadi lagunya, masternya udah dikasih kan ya? Udah dikasih. Masternya sudah dikasih ke Sugianto, ke pihak Sugianto. Jadi masternya sudah dikasih, terus dia nuduh Syakir nipu. Gitu. Ya nggak apa-apa, nanti kita jelaskan ke polisi. Kami sekali lagi terima kasih. Jadi kami dapat banyak kesempatan untuk menjelaskan, bukan hanya siapa Syakir, tapi juga kami dapat banyak kesempatan untuk menjelaskan siapa Sugianto. Memang dari dulu juga sering silaturahim gitu dengan Polda dari dulu juga. Jadi ya nanti sekalian silaturahim aja lah sambil menjelaskan hal-hal yang soal tuduhan itu. Itu sih. Alhamdulillah itu pengalaman. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.